dengan kacamata yang tidak baik. Misal bunda bilang gini, kok begini sih, kok begitu sih, kok Allah begini sih, kok Allah nggak adil sih, dan seterusnya. Kalau terucap kalimat itu, bahkan bunda pesimis dengan kehidupan ini, karena kondisi yang mungkin tidak baik dalam kehidupan kita, tanyakan hati kita. Allah nggak mungkin menyakiti kita, setuju? Allah tidak mungkin menzolimi kita, setuju? Maka orang yang pandai bersyukur itu, bunda, teteh sayang, akan selalu melihat apa yang Allah berikan itu yang terbaik dan sempurna. Tapi susah Ustadz, makanya pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat. Ari ka batur rada nyeri hate, ari ka urang anu baik-baik. Ustad, saya mah alhamdulillah diuji sama yang suami kurang soleh. Emang kenapa? Allah lagi naikin derajat saya, Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Masih gitu jawaban tetehnya. Alhamdulillah. So ganti ada perubahan gitu ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pagi ini kecuali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala nikmat yang kita dapatkan semua datangnya dari Allah. Maka kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat yang paling sederhana yang bisa bunda ucapkan jika bunda ingin disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur, salah satunya memperbanyak kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ahilman, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Iya, karena sikap syukur kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, disitulah mengundang datangnya kebaikan Allah kepada kita. Jadi konsepnya perbanyak bersyukur, maka Allah akan perbanyak kebaikan datang kepada kita. Maka nanti ada dua kata yang akar katanya sama, ya, tapi punya tendensi yang berbeda. Ada syukur, ada syakur. Ada apa? Oke. Kelihatan nggak? Apa yang kelihatan? Baju Ahilman kan? Ya. Baik. Jadi, ya, ada syukur, ada syakur. Jadi bedanya cuma sa sama su aja. Ahilman, apa bedanya? Apa bedanya? Ya, dua-duanya ini diambil dari kata syakaro. Ilmadinya syakaro. Apa itu syakaro? Bahagia, melapangkan hati untuk bahagia dan berterima kasih atas semua yang kita dapatkan. Itu syakaro namanya. Melapangkan, meluaskan hati untuk mendapatkan apa yang kita terima. Nah, apa bedanya antara syukur dengan syakur? Kalau syukur itu kita berterima kasih kepada Allah atas sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Itu syukur.
Maka nanti identik. Kalau dikasih nikmat, apa sikapnya? Syukur. Ya, nikmat kan menyenangkan, betul nggak? Sehat, nikmat atau bukan? Nikmat. Punya keluarga, nikmat atau bukan? Nikmat. Punya pasangan, nikmat. Punya anak-anak, nikmat. Punya pekerjaan, nikmat. Punya usaha yang lancar, nikmat. Sikapnya, jika kita berbahagia atas apa yang menyenangkan bagi kita, namanya apa? Syukur. Tapi ada level yang lebih tinggi daripada syukur. Namanya apa? Syakur. Kalau syakur apa? Syakur itu kita tetap berterima kasih kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat ataupun musibah. Baik kebaikan atau keburukan. Kesenangan, kesedihan. Kemudahan, kesulitan. Itu namanya apa? Syakur. Sekarang saya mau tanya, kira-kira bunda yang ada di sini masuk kategori mana? Syukur, syakur, atau tidak dua-duanya? Nah, ini levelnya nih. Gimana agar kita bisa masuk pada level syakur ini? Belajar bersyukur dulu. Belajar berterima kasih kepada Allah atas nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu. Makanya perhatikan dalam Quran, di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 7 ya. Yang bunda sudah hafal ini ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di situ kalimatnya apa? Jika kalian bersyukur. Di situ nggak disebutin syukur atas apa? Atas nikmat kah? Enggak. Atas apa? Pokoknya kalian bersyukur aja kepada Allah. Engkau berterima kasih saja kepada Allah atas apapun. Dikasih nikmat, dikasih musibah, dikasih kebahagiaan, kesedihan. Engkau bersyukur saja kepada Allah. Berterima kasih saja kepada Allah. Apa janji Allah kepada kamu? La azidannakum, maka pasti Allah akan tambahkan. Apa yang Allah tambah? Kelapangannya. Apa yang Allah tambah? Ketenangannya. Apa yang Allah tambah? Keleluasaan kita untuk melihat persoalan dalam kehidupan kita. Makanya bunda sayang, bagi orang beriman apapun keadaannya itu semua baik. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman itu. Kenapa Ustaz? Iya, inna amrohu kullahu lahu khair. Setiap perkara bagi orang beriman itu semuanya baik. Semuanya baik. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh siapa? Oleh mereka yang beriman saja. Maka mohon maaf, ini catatan ya. Kalau sekarang bunda melihat segala sesuatu dengan kacamata yang tidak baik, coba tanyakan hati kita. Mungkinkah hilang iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya ulangi. Kalau sekarang bunda melihat segala sesuatu dengan kacamata yang tidak baik. Misal bunda bilang gini, kok begini sih? Kok begitu sih? Kok Allah begini sih? Kok Allah nggak adil sih? Dan seterusnya. Kalau terucap kalimat itu, bahkan bunda pesimis dengan kehidupan ini, karena kondisi yang mungkin tidak baik dalam kehidupan kita, tanyakan hati kita. Mungkinkah iman kita kepada Allah sedang dipertanyakan gitu. Karena bagi orang beriman semuanya nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Apa keadaannya Ustaz? Kata Nabi, in asobathu sarra'u syakara. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dzarra'u sabara. Dan jika mendapatkan kemadharatan, kesedihan, kesulitan, maka dia bersabar. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Syukur, berterima kasih atas kebahagiaan yang kita dapatkan. Syakur, tetap berterima kasih atas kesedihan yang kita dapatkan. Ahilman lihat, ini wajahnya hampir sama semua.
Wajah-wajah banyak masalah kelihatan. Halo, betul atau tidak? Ada yang tersinggung atau tidak? Tidak ya. Dan yang di depan juga lebih banyak masalahnya ya. Sok, kata Bunda, Ahilman ada masalah apa enggak? Punya masalah apa enggak? Nah, Bunda tahu enggak masalah Bunda apa? Sibuk sama masalah orang lain itu. Itu masalah kita sebenarnya. Jadi gimana Ustadz? Di awal pertemuan ini, Ahilman ingin mengajak Bunda, apapun cerita yang sudah hinggap dalam kehidupan kita, cobalah tetap dengan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Itu poinnya. Ingat ya, Allah nggak mungkin ngasih beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Setuju? Allah nggak mungkin menyakiti kita. Setuju? Allah tidak mungkin menzolimi kita. Setuju? Maka orang yang pandai bersyukur itu, Bunda, Teteh sayang, akan selalu melihat apa yang Allah berikan itu yang terbaik dan sempurna. Tapi susah Ustadz, makanya pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin ya. Jadi sikap husnuzon, sikap nerima itu memang susah, karena di situ pelajarannya, ya. Maka apapun yang sedang terjadi hari ini, tataplah dengan kacamata yang baik saja. Ingat, pernah Ahilman sampaikan, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat. Status hari Senin itu ya. Kan banyak ngeluh hari Seninnya gitu. Oh, Selasanya oke ya. Mulai dari hari Selasa. Udah. Bismillah ya. Lah Bunda nanya sama Ahilman, kumaha cara bersyukur teh? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, syukur itu caranya ada 3. Ada berapa? Ada 3. 1, syukur dengan hati, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. 2, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Oke, syukur ada berapa caranya? 3. Yang pertama syukur dengan apa? Hati. Kumaha caranya syukur dengan hati teh? Syukur dengan hati teh, caranya adalah meyakini kalau apapun yang kita dapatkan semuanya dari siapa? Dari Allah. Apapun yang kita dapatkan semuanya dari Allah. Kalau semuanya dari Allah, berarti itu yang terbaik di mata Allah. Setuju? Punya suami soleh? Alhamdulillah. Dari siapa? Dari Allah. Punya suami yang kurang soleh? Dari siapa? Bukan, salah ibu milih salah dulu. Hakikatnya dari Allah. Iya, betul gak? Bunda nanya ke Ahilman, nahanya aku tadi kasih suami yang kurang soleh. Apa enggak ketukar sama suaminya Cida tetangga saya? Dak meni soleh suami nate. Dibanding suami saya meni asa jararau gitu ingat. Kalau syukur dengan hati, apa perasaan di hati? Oh, Allah teh mungkin nitipin suami yang kurang soleh. Ada 2 alasannya. 1, Allah sedang nyiapin pahala sabar untuk kita. Betul? Karena Allah pengen naikin derajat kita. Atau yang kedua, mungkin Allah sedang ngapusin dosa-dosa saya. Karena banyak dosa yang pernah saya lakukan. Kemudian Allah uji dengan suami saya. Udah itu aja. Jelas? Tapi itu hanya boleh dikatakan untuk Bunda pribadi, jangan ke orang. Jadi lamun orang carita, uce. Suami aku meningguji pisan henteu soleh. Cek Ahilman oge maneh loba dosa. Ulah, eta mah keur kita pribadi nya, keur kita pribadi. Kalau bagi orang mah bilang aja,
Bunda sedang dikasih pahala apa tadi? Pahala sabar. Allah sedang naikin derajat. Kita mah kadang-kadang sok kebalik. Ari ka batur rada nyeri hate, ari ka urang anu baik-baik. Ustad, saya mah alhamdulillah diuji sama yang suami kurang soleh. Emang kenapa? Allah lagi naikin derajat saya, Ustad. Kadang-kadang sok itu orang mah. Lamun ka batur, ece apal tuh. Tetangga kita saha cetuti. Naon gitu. Ih, suamina teh henteu soleh da cetuti mah. Wajar atuh da. Cetuti mah loba dosa. Mata kena diuji ku suamina teh. Tah. Ulah gitu. Lamun ka batur, lamun ke orang lain mah yang baik-baik. Kalau ke kita apa? Introspeksi muhasabah. Jelas? Nah, jadi bersyukur dengan hati teh meyakini semua yang kita dapatkan dari siapa? Dari Allah. Harta kita, jabatan kita, rezeki kita, semua dari siapa? Dari Allah. Ini penting. Kenapa Ahilman ini penting? Kalau bunda bisa bersyukur dengan hati, maka tidak akan ada waktu untuk kita bersombong diri dalam kehidupan kita. Nggak akan bilang, ini gara-gara saya. Enggak. Hakikatnya semua dari siapa? Dari Allah. Semua dari Allah. Kalau bunda punya harta, bunda punya kebaikan, itu semua dari Allah. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin faminafsik. Dan apa-apa yang baik untukmu semua datang dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk menimpamu hakikatnya dari Allah, tapi sebabnya karena ulah perbuatan kamu sendiri. Jelas? Jadi kalau anak kita pintar gara-gara siapa? Allah. Nggak bisa bilang gini, Ustaz, anak aku mah pintar atau udah wajar? Ibu lagi meni pintar kia. Matanya pintar. Lamun anak kita pintar bilang ke kita. Lamun anak kita bodoh kumaha? Ustaz, dah suami aku teh baheula lagi bodoh. Jadi kumaha? Ya wajar budak lagi bodoh ayeuna teh. Ti bapana eta teh Ustaz. Ulah gitu. Kadenya semua kebaikan dari siapa? Dari Allah. Kalau ada hal yang buruk, semua dari kita. Hakikatnya Allah mengizinkan itu datang kepada kita. Maka yang pertama syukur dengan apa? Hati. Belajar melapangkan hati, belajar bahagia. Bunda teteh sayang, hidup ini terlalu sayang jika dihabiskan dengan air mata, menangisi ratapan kehidupan kita. Halo? Ayo ya. Jangan terlalu gelisah dengan masa lalu. Jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Hiduplah saat ini karena kamu sedang berada pada zona saat ini. Astagfirullah for my past. Bismillah for my future. Alhamdulillah for my presence. Jangan minta diulangi deh. Poho deui Ustaz ge ngomong. Astagfirullah untuk yang sudah terjadi. Bismillah untuk yang akan datang. Alhamdulillah untuk saat ini. Nikmat ya kalau gitu? Nikmat. Astagfirullah untuk yang sudah terjadi. Bismillah untuk yang akan datang. Alhamdulillah untuk saat ini. Udah. Ustaz, dulu kan bunda teh sebelum hijrah teh masih kene kieu kitu. Udah, astagfirullah. Dulu bunda banyak salah. Dulu banyak lalai. Astagfirullah. Ke depan kita punya banyak rencana apa enggak? Punya harapan enggak? Punya keinginan enggak? Katakan apa? Bismillah. Bismillah, ada Allah. Dan untuk apapun yang kita dapatkan saat ini, katakan kalimat apa? Alhamdulillah. Maka ada yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Katakan alhamdulillah, ya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Bunda, kalau bunda mendapatkan sesuatu dan langsung menyambutnya dengan kalimat alhamdulillah, bunda akan mendapatkan ketenangan dalam hati. Percaya deh. Kenapa? Kadang
hikmah itu akan datang setelah terjadi masalah. Betul nggak? Pelajaran itu akan datang setelah datangnya ujian. Aa, apa bedanya antara ujian di sekolah dengan ujian dalam kehidupan? Apa bedanya? Bedanya hanya urusan waktu saja. Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu, baru kemudian ujian. Kalau dalam hidup dikasih ujian dulu, baru dikasih pelajaran. Maka guru saya pernah bilang begini, Hilman, jangan pernah minta diselesaikan masalahmu sebelum kamu tahu apa hikmah dan pelajaran dari masalah yang kamu dapatkan itu. Makanya permintaannya apa? Ya Allah, tunjukkan hikmah terbaik, tunjukkan pelajaran terbaik. Apa yang bisa aku dapatkan ya Allah dari masalah yang aku terima saat ini ya Allah. Itu. Maka bunda akan tenang dalam ngadepin hidup ini. Alhamdulillah, karena bunda tahu setelah proses yang sakit, setelah proses yang pahit, setelah proses yang sulit, jika bunda bisa nerima, bunda berlapang hati, berterima kasih kepada Allah, maka setelah kesulitan ada apa? Kemudahan. Setelah kesedihan ada apa? Kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al. Langkah pertamanya ucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini bunda bisa ngaji. Nikmat atau bukan? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Mungkin ada di antara bunda hari ini ngerasa begini. Ustaz, alhamdulillah ya. Bunda mah dulu gak pernah mau ngaji itu Ustaz. Gak pernah ada waktu. Tapi kok sekarang jadi ketagihan ya Ustaz. Pengen ngaji lagi Ustaz. Apalagi kalau Ustaz Hilman yang ngisi Ustaz. Pengen ngaji terus Ustaz. Hadir lagi Ustaz. Misalnya ini mah bukan apa, ya ini mah kenyataan kan ya. Misalnya ini mah pengen lagi. Bener gak kira-kira? Kenapa ya Ustaz? Ingat ya bunda. Kalau bunda, ini ingat. Kalau bunda digerakkan dan dimudahkan untuk mau mendengarkan nasihat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka di situ bunda sedang diinginkan mendapatkan kebaikan oleh Allah. Saya ulangi ya. Kalau bunda, teteh sayang, diberikan kemudahan, diberikan keinginan, bahkan digerakkan langkah kita untuk mau mendengarkan nasihat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka bunda sedang diinginkan mendapatkan kebaikan oleh Allah. Di mana keterangannya Ustaz? Keterangannya berdasarkan sabda Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan. Lihat kalimatnya. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan, maka apa cirinya? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan tanamkan di hati dia apa? Pemahaman dalam urusan ilmu agama. Jadi kalau bunda mau ngaji lagi, mau taklim lagi, mau kajian lagi, bunda kadang-kadang mikir gini, kunaonnya, jadi ayeuna mah hayang ngaji wae, kunaonnya. Pernah satu kali mah datang pengajian, jadwal Ustaz. Tapi hayang we ngaji teh Ustaz. Bahkan mohon maaf, kalau udah ketagihan, kadang-kadang dicari, betul apa enggak? Nanya, hari ini kajian di mana ya? Hari ini kajian di mana ya? Lihat, kemana? Saking ku Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Maka mohon maaf bunda, kalau sekarang bunda nanya, aku temennya asa hayang ngaji wae. Kumaha lamun si Ahilman nu ngisi mah misalnya teh. Ingat ya, bukan karena Ahilman, tapi karena siapa? Ya Allah. Allah nitipin kelembutan hati kepada bunda. Dan boleh jadi Allah nitipin juga kelembutan hati ke Ahilman. Ustaz, itu di sana banyak orang yang mau ngaji. Bagaimana dirimu? Bagaimana kebaikanmu? Makanya Ustaz suka bilang begini bunda. Sebenarnya
Ustadz tuh kalau tausiah, kalau dakwah, seperti mendakwahi diri sendiri, bukan orang lain. Bukan. Makanya gini, jadikan dirimu sebagai target dakwah, ya. Jadikan dirimu sebagai sasaran dakwah dan jadikan orang lain sebagai sarana dakwah. Lihat. Kita sebagai apa? Sasaran dakwah. Orang lain sebagai apa? Sarana dakwah. Jadi bunda, semua yang hadir hanya sarana dakwah saja. Sebenarnya Ahilman sedang menceramahi siapa? Ahilman sendiri. Makanya diingetin lagi, diingetin lagi, diingetin lagi. Makanya kadang-kadang kita kudu ridho ya. Kudu ridho apa yang kita ucapkan, maka Allah akan menguji dengan apa yang kita ucapkan itu. Kamari misalnya, istri Ahilman kecelakaan. Alhamdulillah sekarang tinggal nunggu sabarnya aja lah. Karena cukup lama ya bunda kalau patah kaki mah. Ya 3 bulan katanya bisa berjalan lagi. 1 tahun baru dilepas pen besinya itu. Dipikir-pikir ternyambung atuh bunda. Naik motor diserimpit kubis. Reka mana atuh? Pikir-pikir banyak, dipikir-pikir. Sampai bunda tuh nanya, ari si Ustad istrinya naon naik motor? Reka mana? Ternyata istri saya punya kebiasaan, kalau pagi-pagi tuh nganterin anak saya ke sekolah pakai motor. Jadi bunda lihat Ustad teh, sarua siga ibu-ibu biasa istrina. Ulah, naik pesawat jet, reka mana? Sarua ya biasa aja. Pagi-pagi naik motor, di depan anak yang nomor 2, di belakang anak yang nomor 1 yang mau diantar ke sekolah. Ya sama, ibu-ibu zaman now kan gitu. Ya, sen kiri belok kanan teh. Aya eta mah. Eta mah yang lain, enggak bukan istri saya. Jalan gitu. Biasa tiap pagi gitu. Saya kan kalau subuh ada di TV gitu ya, syuting. Jadi udah berangkat lagi di putaran Belanova, tahu kan ibu? Lagi diem, mau nyebrang ke daerah Andalusia Tazkiyah itu. Lagi diem, tiba-tiba ayah bus, kaseretku bus. Dipikir-pikir mah, asa tuh nyambung. Kadang saya nanya dalam hati, nah ari bunda, di imah ayah mobil, ayah supir, nah temake. Kan kalau marah mah gitu marahnya, betul nggak? Tapi kan Ahilman sering bilang, ridho, betul nggak? Ikhlas, belajar ridho. Ya. Sering gak bunda bilang gitu Ahilman? Terima, ada pahala. Coba, lamun Ahilman pas tahu kecelakaan, mikir tuh, kamu teh. Kan merencek istri teh. Kan ayah suka bilang, kudu ridho dengan ketentuan Allah. Kudu ikhlas. Dipikir-pikir, ogenya. Naon coba. Jadi kumaha Ustad? Ya sudah, awalnya alhamdulillah yang kena hanya bagian kaki. Bagian lainnya alhamdulillah selamat. Anak-anak gimana? Alhamdulillah selamat, gak kena apa-apa. Jadi bunda teteh sayang, kalau dipikir-pikir mahnya lebih banyak alhamdulillah dibanding sesuatu yang menyakitkan kita. Betul apa enggak? Sok, lamun bunda dipikir-pikirnya, sebenarnya mah lebih banyak kalimat syukurnya sebenarnya mah dibanding kalimat nah bet kieu, nah bet kitu. Nah, pertanyaannya, gara-gara pikiran kita fokusnya kepada yang sulit bagi kita, ujungnya apa? Enggak keluar kalimat alhamdulillah, keluarnya kalimat yang gelisah. Capek tuh. Jangankan bunda, urang ge nu ngadengi capek. Jadi kumaha udah alhamdulillah. Sok suami kita misalnya soleh apa enggak? Alhamdulillah. Kalau kurang soleh coba alhamdulillah. Suami saya kurang soleh, alhamdulillah masih punya suami. Halo, alhamdulillah masih punya. Tapi kan muji saya Ustadz, alhamdulillah di luar sana banyak nggak yang nggak punya suami? Banyak bunda mah alhamdulillah masih ada. Selama suami bunda masih ngasih nafkah, selama suami bunda masih sholat, selama suami bunda enggak KDRT,
Selama suami bunda ya tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, nggak mabuk, nggak narkoba, misalna iya banyak, masih kena ayah alhamdulillah nak lah. Betul apa enggak? Sok Ahilman tanya, suami masih ngasih nafkah apa enggak? Masih ngasih nafkah? Kurang atau banyak mah itu mah urusan masing-masing. Betul enggak? Ustadz tapi kan kurang, cek saha kurang teh. Ayah yang ibu bilang 5 juta kurang, mungkin di mata orang 5 juta. Ya. Jadi kurang kecil, kurang sedikit mah itu mah relatif, betul nggak bunda? Ada yang menurut kita 5 juta kecil, betul? Tapi bagi istri yang lain 5 juta cukup, betul apa enggak? Jadi bukan karena keadaan suami kita yang kurang, mungkin cara kita yang belum bisa menerima dengan penuh kebaikan. Betul apa enggak? Coba daripada mendahulukan kalimat luhlah dalam kehidupan. Karena kalau dipikir-pikir masih banyak alhamdulillahnya dibanding kesulitan yang kita dapatkan. Baru nanti yang ketiga, apa Ustadz? Asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Bunda nanya sama Ahilman, kumaha carana syukur dengan amal itu? Caranya adalah gunakan semua nikmat dari Allah untuk semakin mendekat kepada Allah. Itu puncak. Jadi puncak bersyukur terbaik itu apa? Saat kita menggunakan nikmat dari Allah untuk semakin dekat dengan Allah. Bersyukur dengan sehat, gimana caranya? Gunakan dalam ibadah kepada Allah. Bersyukur dengan umur, gunakan bahwa umur kita Allah. Bersyukur dengan ilmu, amalkan ilmu itu, sampaikan kebaikan kepada siapapun. Betul apa enggak? Sok, bunda lihat. Ya Allah, nikmat Allah tuh banyak ya. Iya. Yang sedikit bukan nikmatnya Allah. Yang sedikit itu adalah cara sikap kita untuk melihat kebaikan dari Allah itu. Hari ini bunda dikasih sehat, masih alhamdulillah ya. Betul apa enggak? Tetap prokesnya dijaga. Tapi kan taklim kudu terus jalan gitu. Khawatir jangan sampai begini. Kita tes secara, mohon maaf ya, secara ekonomi diuji, secara fisik diuji, tubuh diuji. Jangan sampai hati juga diuji. Lamun hati hancur, pikiran hancur, tubuh hancur, ekonomi hancur, hancur semuanya. Betul apa enggak? Makanya minimal bunda kudu dicas, kudu diingetin, kudu dikuatin gitu loh. Insya Allah jangan sedih, jangan khawatir. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka kalau bunda tanya sama Ahilman, kenapa? Kepada Allah. Kita nggak pernah tahu. Besok bulan depan, tadi bunda guru Umah sampaikan 15 Maret, milad KKIM yang ke-15. Kita tahu kabarnya. Tapi kita belum tentu bisa hadir pada waktunya. Betul gak? Berapa banyak orang yang hari ini masih bersama dengan tiada waktu yang bunda dapatkan dari Allah kecuali hadirkan kebaikan di dalamnya. Satu kali ada seorang pemuda Ansor yang bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik dalam hidupnya? Rasul kemudian menjawab, orang yang paling baik adalah dia yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqa. Kemudian pemuda itu bertanya lagi, pertanyaan kedua. Ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya? Jadi yang pertama apa pertanyaannya? Manusia yang paling baik, apa jawabannya? Yang paling baik akhlaknya. Dan pertanyaan kedua, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Apa jawabannya? Adalah mereka yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya itu. Betul? Bunda, kita semua pasti akan mati lah. Betul apa enggak? Maka
tiada sikap yang harus bunda hadirkan kecuali apa? Siapin bekal untuk menjemput dengan kematian. Betul? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman itu tidak cari mati. Tapi orang beriman mempersiapkan bekal terbaik untuk kematiannya. Ada kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Apa itu Ustaz? Kehidupan setelah dunia ini.